我的声音 suara saya bisa kedengaran jelas ya. Oke, 欢迎大家参加今天的课程 ya. Selamat datang di kelas hari ini. 大家都过得怎么样？ Apa kabar teman-teman semua? 希望大家一切都顺利，身体健康 ya. Semoga teman-teman semua sehat dan semuanya dilancarkan. Nah, 好，大家都用餐了吗？Teman-teman sudah pada makan? Ya, boleh respon di kolom chat sambil saya share dulu ya bahan kita hari ini. 好，出现了是吧？Sudah muncul ya. Baik, 我先看一下大家给我写了什么啊。Kita coba lihat teman-teman sudah tulis apa di kolom chat. Hmm, oke, hari ini yang sudah hadir ada Ibu Helena, ada ini ada Cai Laoshi, rename-nya mungkin atau memang namanya Cai Laoshi. Ya, oke, terus ada Ibu Lina juga ya sudah hadir. Jelas ya? Oke, Cincu. Ada Yoyo, terus ada Ibu Lina. Oke, 老师我很好 katanya ya. Oke, ini ketikanya udah benar semuanya. Terus ada Helena juga, Ibu Helena. 老师下午好，您吃饭了吗？吃了，谢谢。Bu Lina 说用餐了 ya. Ada Ian juga. Terus ada Christabel. 老师晚上好，你好，你好。Oke, ketikannya udah benar. Ada Pak Amin juga ya. 老师下午好，下午好 Pak Amin. Ada Bu Nani ya. 老师晚上好，我很好，用餐了，谢谢。您呢？谢谢，我也用餐了，saya juga sudah ya. Oke, baik. Nah, 我们看一下我们的课文 ya. Kita lihat ke bahan kita hari ini. 上一次到哪儿呢？ Terakhir kali kita sampai mana ya? Kayaknya sebentar, saya coba lihat dulu ya. Sudah selesai ya, 对吗? Oh, ingetin 肯定 Oh, berarti udah selesai ya, karena 肯定 itu terakhir. Ya, oke. Kalau gitu saya share yang halaman ini aja ya, biar lebih enak. Kasih contoh. Jadi mereka itu mirip, tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan dari sisi jenis kata. Ya, di mana 肯定 itu dia lebih ke kita bilang pasti gitu ya. Tapi dia bukan kata kerja sih. Dia lebih ke kita bilang kata sambung. Jadi maksudnya dia cuma kosakata yang artinya pasti gitu ya. Tapi kalau 确定itu dia bisa sebagai pasti pertama, yang kedua memastikan. Jadi dia bisa sebagai kata sambung juga. Jadi mereka ini punya persamaan di sini, tapi bisa artinya memastikan sebagai kata kerja, verb. Itu ya. Perbedaannya misalnya contoh gini. Hmm, 嗯，你能肯定吗？是他 kamu bisa pasti dia gitu ya. Kamu bisa pasti dia kah gitu ya. 你能肯定 di sini dia cuma sebagai iya kamu pasti ya dia ya gitu ya. 你能肯定. 你能确定是他吗? Nah, di sini mereka boleh saling menggantikan teman-teman. Yaitu yang arti pertama di sini. 确定. Tapi teman-teman tenang aja. Sebenarnya si 确定 dia akan banyak kepakainya di yang kedua. Ya, karena kan apa namanya udah punya fungsi masing-masing gitu ya. Tapi kalau di kondisi yang masalah, lalu saya boleh nggak di sini pasti, terus saya ganti 确定 masih oke. Tapi sebenarnya si 确定 itu dia akan lebih kepakai sebagai kata kerja. Di mana kata kerja gitu ya. Di mana sebentar. Saya geser dulu. Oke. Nah, misal.
嗯，你 contoh saya kasih keterangan waktu ya. 明天你跟他确定一下。Initial itu sebentar. Di sini bukan benar-benar artinya sebentar, tapi memang cara ngomongnya begitu ya. Misalnya besok kita mau ada meeting jam 9. Nah, terus saya bilang dia yang atur, kamu pastiin ke dia lagi ya. Nah, di sini sebagai kata kerja. 明天你跟他确定一下. Besok kamu pastiin lagi ya dengan dia ya. Pastiin di situ ada memastikan sama dia ya, konfirmasi ya, mengkonfirmasi, memastikan dengan dia. Itu sih bedanya ya. Jadi teman-teman tenang aja, genting itu dia cuma artinya pasti. Jadi misal contoh gini, eh contoh apa ya? Oh, contoh gini, kita akan lanjut ke modul 4 gitu ya. Terus mungkin teman-teman tanya, 老师，我们第4册还是您教吗? Misalnya ya, contoh, modul 4 masih tetap Laoshi yang ngajar ya. Terus saya bilang, kenting, kenting. Gitu ya, jadi cuma jawaban kayak, oh iya, iya, pasti, pasti. Jadi nggak ada perubahan, itu maksudnya. Nah, tapi kalau misalnya contoh, teman-teman mau bilang, tolong dong pastiin ke Laoshi dia bakal lanjut ngajar nggak gitu ya. Tolong dong pastiin ke Laoshi. Nah, di situ kata kerja. Nah, misalnya contoh teman-teman minta sama Pancang, tapi pakai bahasa Mandarin gitu ya. Pancang, 你帮我们跟老师确定一下，他第4册还教吗? Gitu ya. Pancang tolong bantu kami pastiin dengan Laoshi apa yang keempat gitu ya, modul keempat masih ngajar nggak gitu ya. Beda beda tipis, tapi ya itu teman-teman perlu memahami bahwa si 确定 ini dia akan banyak berfungsi sebagai kata kerja gitu ya. Itu doang sih. Ya, kemarin karena udah waktunya jadi saya pikir kalau nanti saya ini nggak bisa keburu kasih contoh kalimat, mendingan saya hold sampai hari ini ya. Jadi sisi Ibu Lina ya yang sudah ingetin. Em, Beres berarti ya semua untuk apa namanya kosakata. Baik, silakan di screenshot dulu. Ya, jadi memang mereka itu secara jenis kata berbeda gitu ya, selain punya persamaan. Misalnya contoh, 老师，他是你的, misalnya contoh apa ya? Oh, 他是你的教授, gitu ya. Kita ketemu di bandara, terus kita bilang, ini profesor yang ngajar 老师 ya, contoh ya. Terus saya bilang, 好像是. Terus saya lihat-lihat-lihat, saya bilang, oh ya, 对对对，我肯定，肯定，肯定, pasti gitu ya. 确定. Di situ juga bisa kita bilang, oh, 我确定，因为我看到他的脸了, ya, karena saya udah lihat mukanya, jadi udah pasti, oh ya, ya, ini profesornya saya, contoh. Ya, di situ kita pakai pasti, ya. Jadi dia cuma sebagai kosakata pasti. Tapi kalau misalnya sebagai kata kerja yang tadi ya, contoh-contoh kalimatnya. Oke? 好了. Kita lanjut lagi ke bahannya kita ya. Nah, berarti kita sekarang akan baca 绘画 conversation ya. Oke, kita lihat dulu yuk. Hmm, wah, 大家可以看一下51 halaman 51 ya. Tadi kayaknya Bu Nani bantu saya ingatin. Ya, oke, baik. Nah, 大家可以看一下51页 halaman 51. Oke, sudah ketemu. Nah, teman-teman, saya bacain dulu, nanti dengar, kemudian kita akan latihan. Nah, sebelum saya masuk ke situ, hmm, mungkin eh, sebelum saya takutnya kelewatan, nanti udah jelasin bahan, biasanya berlanjut sampai selesai gitu ya. Jadi ini, teman-teman, saya mau lewat kesempatan ini mau ngucapin terima kasih gitu ya buat para donatur kita bulan ini. Oh, Kansha, saya coba lihat ya yang di grup. Bulan November ya. Jadi, 我们11月份的赞助者
Donatur kita pada bulan 11 ini ada Ibu Tika, terus ada Bu Ratna, ada Bu Wangsi, sama Ibu Maria. Saya nggak tahu apakah hadir ya, walaupun mungkin belum hadir atau tidak hadir nggak apa-apa, tapi saya tetap mewakili seluruh murid New Normal ya mengucapkan terima kasih ya. 所以我代表 New Normal 的所有的学生、班长向你们表示最高的谢意。Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas supportnya ya. 谢谢你们的支持，谢谢你们的爱心 ya. Terima kasih atas kebaikan hatinya, terima kasih atas supportnya. 所以我们能继续学习, makanya kita bisa terus belajar ya. Oke, 谢谢你们 ya. Tadi ada ibu beberapa nama yang saya bacain, ada Ibu Tika, Ibu Ratna, Bu Wangsi, dan Ibu Maria ya. 非常感谢. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, eh, ini donatur kita yang bulan November ya. Teman-teman kalau yang kenal mungkin juga boleh ucapin terima kasih buat mereka yang sudah support Zoom-nya kita ya. Oke, baik. Halaman 51 ya, saya bacakan dulu. Hmm, 第15课，你有什么愿望？第15课，你有什么愿望？昨天下午你去哪儿了？我去了你家，但是你妈妈说你不在，是吗？你找我有什么事儿？你找我有啥事儿？Jadi teman-teman cuma baca satu kali, mau yang 你找我有什么事儿 boleh, 你找我有啥事儿 juga boleh ya. 没事儿，只想约你一起去吃最近正在网上流行的牛排。哦，我也听说过，好吧，那我们改天一起去尝尝。真不好意思，昨天我和同学去参加了一个座谈会。座谈会，好啊，什么主题的座谈会呢？以人生梦想为主题，内容非常有意思，我从中领悟了许多事儿。你学到了什么？我主要学到了人生不能没有目标，目标就像是人的指南针，没有目标的人生就像是漂泊海上的船只，没有去向，永远只能随风而动。嗯，的确很有意思，谢谢你的分享，我听了也很想参加。下次有同样的座谈会，记得要通知我哦。好吧，下次有肯定告诉你。嗯，再来一次好吗？因为有点儿长呀，karena agak panjang ya sekali lagi ya。第15课，你有什么愿望？昨天下午你去哪儿了？我去了你家，但是你妈妈说你不在，是吗？你找我有什么事儿？没事儿，只想约你一起去吃最近正在网上流行的牛排。哦，我也听说过，好吧。那我们改天一起去尝尝。真不好意思，昨天我和同事去参加了一个座谈会。座谈会，好啊，什么主题的座谈会呢？以人生梦想为主题，内容非常有意思，我从中领悟了许多事儿。你学到了什么？我主要学到了人生不能没有目标，目标就像是人的指南针，没有目标的人生就像是漂泊海上的船只，没有去向，永远只能随风而动。嗯，的确很有意思，谢谢你的分享，我听了也很想参加。下次有同样的座谈会，记得要通知我哦。好吧，下次有肯定告诉你。好，我们先看一下什么意思，再来做练习啊。
Kita coba lihat dulu artinya, kemudian kita akan latihan baca ya seperti biasa. Teman-teman boleh tunjuk tangan bagi yang mau coba baca ya. Oke, 第15课你有什么愿望？愿望 impian ya. Jadi kamu punya impian apa? Kayaknya di part 2 baru kita bahas ya impiannya seperti apa. Di part pertama masih tentang dia ikut seminar dan dapatnya apa. Oke, ini kayaknya agak error ya, nggak bisa dikecilin, nggak apa-apa. Oke, 昨天下午你去哪儿了？ Kemarin sore ya, 昨天下午你去哪儿了？ Kamu kemana? 我去了你家，但是你妈妈说你不在. Ya, di sini 在 teman-teman sudah paham bahwa ini artinya tidak ada. Jadi ini di sini tidak bisa diganti dengan yo ya teman-teman. Yang pasti teman-teman harus tahu 在 itu keberadaan untuk orang. Sedangkan kalau yo itu untuk benda. 你有笔吗? Kalau kita bahasa Indonesia kan translate kamu ada pulpen nggak? Ya kan? 你有笔吗? 你有纸吗? 纸 itu kertas. Di situ benar karena benda. Tapi kalau orang kita harus pakai 在. 你妈妈在吗? Oh, mama 不在 ya. 你妈妈在吗? Mama kamu ada nggak? Karena di bahasa Indonesia kita translate-nya sama, ada. Tapi teman-teman perlu pastikan bahwa kalau orang pakai 在, kalau benda baru pakai 有 ya. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, 再来是你找我有什么事儿? Oh ya? 是吗 di sini itu bukan pertanyaan sih, lebih ke oh ya, kamu ke rumah saya ya gitu ya. Oh ya, ya jadi itu nggak perlu dijawab, dia cuma semacam ekspresi doang ya. Oh ya, kamu cari saya ada urusan apa? Nah, kalau teman-teman mau coba pakai 啥 boleh ya. 你找我有啥事儿？啥事儿就是什么事儿 ya. Cari saya ada urusan apa? Oh, 没事儿 itu nggak apa-apa. Di sini 没事nya lebih ke oh nggak ada urusan sih, maksudnya bukan urusan yang penting, itu maksudnya. Tapi 没事 juga bisa sebagai jawaban apa? Teman-teman masih ingat ya? Masih ingat? Oh, 没事。Ayo, jadi kemarin saya baru lihat juga di TV, saya pikir, oh iya ya, ini tulisannya sama gitu ya. Mana tahu teman-teman kalau lagi nonton kan berpikir, loh, kok kayak artinya kurang klop gitu ya. Kalau di sini kan lebih ke di atas kan konteksnya urusan. Nah, di bawah dia jawab, oh enggak sih, nggak ada urusan gitu ya, 没事 gitu ya. Itu satu, nggak ada urusan, maksudnya enggak sih, bukan yang sesuatu yang penting penting banget. Nah, kedua, dia adalah jawaban untuk 对不起 没关系, 没事 itu masih oke. Masih ingat ya, 对不起. Kan kita jawabnya 没关系, benar nggak? Nah, sebenarnya 没事 juga salah satu boleh jawabannya untuk 对不起. Di situ, ya tadi mungkin teman-teman ada yang jawab nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa itu konteksnya seperti itu. Satu lagi misalnya contoh, teman-teman lihat saya lemes gitu ya, duduk di situ, terus saya nunjukin bahwa saya agak nggak enak badan. Nah, terus teman-teman tanya saya dong, 老师你怎么了? Artinya, 老师kenapa? Kok kayak beda gitu ya? Pegangin kepalanya, berarti kan ada tanda-tanda bahwa tidak enak badan. Nah, terus saya bilang, oh, 没事 itu maksudnya I'm okay. Saya nggak apa-apa, masih oke. Itu loh, teman-teman ya. Jadi 3 konteks yang berbeda. Seolah-olah mirip, tapi dengan konteks yang berbeda. Sampai di sini cukup jelas untuk 没事. Jadi teman-teman nanti kalau dengar orang bilang, oh di sini juga boleh pakai 没事 ya? Iya, betul. Ya, misalnya contoh, 你怎么啦? 头疼吗? Sakit kepala? 是的，有点头疼. 没事，nggak apa-apa. Maksudnya kita mau bilang, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. It's okay gitu ya, 没事. Ya, oke. 再来, kalau di sini konteksnya ya saya nggak ada urusan yang penting urgent gitu sih, jadi nggak apa-apa gitu ya. 只想约你一起去吃最近正在网上流行的牛排。Hanya ingin. Masih ingat di kosakata saya udah jelasin bahwa di sini lebih ke ngajak ya. Ngajak kamu bersama-sama pergi makan steak gitu ya. Steak yang akhir-akhir ini, 最近 itu akhir-akhir ini, sedang, 正在 ya, sedang
populer di internet. Kayak kita bilang sedang populer di sosmed, itu maksudnya ya. Jadi kan sekarang apa-apa bisa boomingnya di sosmed kan, ya. Jadi sehingga kita bilang, "Oh ya enggak sih, cuma mau ngajak kamu makan, steak yang lagi, ngetren gitu ya di internet, artinya di sosmed, kayak gitu, ya. Lagi viral, iya,谢谢 Pak Amin ya, lagi viral, sekarang ada istilah viral. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, 再来是 terus si A bilang, "Oh, 我也听说过." Oh iya, saya juga pernah dengar ya, karena viral, semua orang biasanya tahu ya. Misalnya contoh, apa, teman-teman yang orang Kalimantan. Ya, pasti tahu apa, Tiao. Nah, itu kan viral ya, sampai, apa namanya, kita kalau mau makan tuh mesti jalan kaki masuk ya, nggak bisa parkir mobil di Jembatan 3 ya. Sorry ya kalau saya salah sebut ya, sampai sekarang saya masih bingung ya bedain Jembatan 3, Jembatan 2, Jembatan 5. Iya, kerendang, betul, Pak Amin ya. Kalau yang orang Kalimantan pasti tahu ya. Ya, salah satu kesukaan saya ya. Jadi waktu itu kita ya cukup sih, maksudnya berjuang karena harus jalan kaki ya masuknya ya, nggak bisa parkir ya. Tapi enak sih. Nggak cuman cehuntiao, tapi banyak makanan yang lain ya. Nah itu ya kira-kira gitu, karena viral banget kan kalau nggak salah ya di sosmed juga yang jualannya viral banget. Hao yang viral jadi saya cuma ingatnya itu ya, viral, makanannya karena lumayan perjuangannya mau masuk untuk makan. Oke, terus lanjut, oh, 我也听说过, saya juga pernah dengar. 好吧，那么我们改天一起去尝尝. Kalau gitu ya, kalau gitu kalau gitu, kita lain hari gitu ya, artinya next time gitu ya, kapan-kapan. Di situ kaitian itu kapan-kapan, tidak ada perjanjian waktu gitu ya. Kalau gitu kapan-kapan lah ya kita, pergi cicipi ya, 尝尝。真不好意思，昨天我和同事去参加了一个座谈会。Oh, sorry banget. Di situ, sorry-nya lebih ke bukan dia lakukan kesalahan, tapi lebih ke nggak enak hati ya, karena orang datang cari dia, dia nggak ada gitu. Nah, ini memang secara kita bilang sopan santun ya. Kita bilang, "Oh, 真不好意思，我和同学去参加了一个座谈会." Kemarin saya dan teman satu kerja tuh pergi menghadiri sebuah seminar. Terus si B tanya, "Oh, 座谈会, 好啊, bagus nih," gitu ya. 什么主题的座谈会? Topiknya tentang apa nih, seminarnya? Terus, si A bilang, 以人生梦想为主题. Teman-teman, di sini ada terus ini dia satu frase kata sambung, di mana kita kalau misal bahasa Indonesia mungkin translate-nya itu adalah topiknya adalah gitu ya. Nah, begitu teman-teman lagi bahas misalnya topiknya adalah A, maka cara nyusun, format kalimatnya adalah "以 A 为主题" gitu loh. "以健康为主题." Jadi teman-teman, jangan pusingin bahwa di sini "i" itu apa, karena kalau kita translate di bahasa Indonesia itu nggak dapet gitu. Nah, maka teman-teman kenapa saya lingkari, teman-teman perlu ambil tuh lengkap. Karena dia memang di sini pasangan ya. Nah, jadi 以什么什么为主题，以健康为主题，以汉语为主题. Contoh topik seminarnya tentang bahasa Mandarin ya, 以汉语为主题，以健康为主题. Topiknya adalah tentang kesehatan. Gitu teman-teman ya. Jadi 以人生梦想为主题. Kalau saya belajar Mandarin, belajar frase kalimat, saya paling perhatikan kayak gini. Karena gini loh, pertama kali kita bikin kalimat, apalagi kalimat yang sudah bukan basic gitu ya, itu kita kopas, habis itu kita perhatiin, oh dia cara pakainya begini ya. Itu teman-teman itu paling cepat. Nanti teman-teman mulai terbiasa, mulai bisa kreasi sendiri, mulai paham, oh ini di sini tuh harus masukin kata apa gitu. Itu teman-teman ya. Jadi jangan ketemu kalimat langsung pusing. Ada yang ketemu kalimat langsung pusing, begitu kalimatnya kayak panjang banget gitu ya. Langsung pusing, jangan ya, jangan pusing. Eee, maksud saya ada pola yang teman-teman bisa ambil.
Nah, kalau kadang-kadang saya jelasin, saya suka lingkari, oh teman-teman ambilnya ini ya, gitu. Jangan dipisah gitu ketika mengartikannya ya. 以人生梦想为主题, topiknya adalah 人生 itu kehidupan manusia, 梦想 itu adalah impian. Ya, jadi kita bilang manusia punya impian gitu maksudnya ya, 人生梦想。内容非常有意思. Neirong itu artinya isinya ya, isi dari seminarnya itu sangat menarik, 有意思。我从中领悟了许多事儿。从中ini maksudnya zhongnya kan tengah. Sebenarnya tengah ini bukan benar-benar tengah, bukan ya. Tapi dari dalam. Dari dalam apa? Dari dalam seminarnya. Itu yang kemarin saya bahas bahwa dari dalam ini jangan benar-benar dalam gitu ya, seolah-olah konkret. Bukan, dia sesuatu yang abstrak, bisa. Ya, 我从中领悟了许多事儿. Saya menyadari banyak hal eh dari seminar ini gitu ya. Bisa baca buku, masih ingat ya, nonton film, itu semua teman-teman pakai saya dari film ini belajar banyak hal. Maka 我从中学了很多事儿。我从中学了许多事儿. Kan kata kerjanya teman-teman boleh ganti, bener nggak? Misalnya belajar, menyadari gitu ya. Mengetahui, boleh nggak Laoshi? Boleh. Tapi 从中 ini benar-benar dia harus pakainya begitu. Artinya dari dalam. Dari dalam tuh jangan diingat ya, dalam. Emang ada dimensinya? Nggak ada ya, itu abstrak. Ya, misalnya dari buku, dari pengalaman, dari peribahasa, dari puisi yang saya ajarin, itu semua boleh. Misalnya, 今天老师给我们讲了一首唐诗，那我从中学了很多事儿. Boleh nggak? Boleh. Iya, jadi maksud saya seperti itu teman-teman, ambil, frasenya gitu ya. Hari ini Laoshi kenalin kita puisi Dinasti Tang dan saya dari situ gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan bilang, saya dari situ itu, belajar banyak hal. Dari situ tuh maksudnya kita pakai 从中 gitu ya. Bukan dari situ, 从那儿. 从那儿 itu agak kurang tepat karena dari situ. 从那儿 itu untuk tempat gitu ya. Oke, 我从中领悟了许多事儿. Saya dari seminar itu menyadari sangat banyak hal. 你学到了什么? Kamu sudah mempelajari apa? Dapat poin apa? Kalau teman-teman suka ada satu kalimat bahasa Indonesia, kita suka bilang, kamu dapat poin apa gitu ya. Kayak hari ini setelah kelas, mungkin teman-teman misalnya habis itu ada teleponan sama teman, terus ditanya, hari ini kamu dapat poin apa? Nah, 你学到了什么? Teman-teman di sini belajar itu 学, ada tahu. Teman-teman masih ingat gak kita ada tipikal kosakata verb plus result. Ini sering banget saya bahas. Di mana bahasa Mandarin itu dia ada kata kerja. Ditambahkan satu huruf yang sebagai resultnya, itu dia akan berubah arti. Berubah artinya kadang-kadang agak jauh gitu ya. Contoh 学到. 学到 di sini bukan belajar gitu ya, tapi poinnya dapat apa? Kamu mempelajari apa? Dapat poinnya gitu ya. Nah, 你学到了什么? 我主要学到了人生不能没有目标. Saya utamanya, 主要, teman-teman masih ingat ya, 主要 itu utama. 主要学到了人生不能没有目标. Dalam kehidupan itu tidak boleh tidak ada target. Ya, jadi di seminar itu bahasnya tentang impian gitu ya, di mana dikasih tahu bahwa hidup itu jangan tidak ada target. 目标就像是人的指南针. Target itu atau tujuan itu seperti kompasnya manusia. Kompas itu arah ya, petunjuk arah. 没有目标的人生, kalau hidup yang tidak ada tujuan, 就像是漂泊海上的船只. Sama seperti, 像 itu seperti ya. Jadi sama seperti kapal yang berlayar di atas laut. Jadi kita bilang terapung di atas laut tapi nggak ada tujuan. Jadi cuman ombang-ambing di atas laut tapi nggak tahu mau kemana.
Itu namanya, kita bilang hidupnya tidak ada tujuan karena nggak tahu mau kemana gitu ya. 没有去向 tidak ada arah tujuan, 去向 itu arah tujuan. 永远只能随风而动 selamanya hanya bisa, 永远 itu selamanya, 只 hanya bisa, 随 itu artinya mengikuti, ikut, 风 angin, 动 bergerak. Ini dia cuman satu frase, kayak partikel, kita bilang ya, partikel. 随风而动 artinya apa? Ini satu ya, satu, kesatuan 4 huruf, di mana artinya bergerak mengikuti angin. Nya itu tidak diartikan, bener ya teman-teman ya. Jadi 随风而动, teman-teman boleh ambil satu frase ini yang artinya bergerak ngikutin angin doang. Karena nggak ada tujuan, nggak punya, pendirian saya mau kemana, mau ke arah barat, ke arah timur, atau ke arah utara, seperti itu. 的确很有意思。di sini 的确 juga sama dia sebagai kosakata ya teman-teman, yang maksudnya, oh ya memang sih ya, tepat banget. 的确很有意思. Jadi, kita cuma menekankan bahwa, iya ya, menarik juga ya, gitu ya. Iya ya, menarik juga ya. 谢谢你的分享, terima kasih untuk sharing-annya, 我听了也很想参加. Saya mendengar gitu ya, saya udah dengar, poin-poin yang kamu dapetin, jadinya pengen ikut gitu ya. 下次有同样的座谈会，记得要通知我. Lain kali kalau ada seminar yang sama, 同样 itu, sama. Kemarin saya ada kasih sinonimnya nggak? 同样 itu sinonim dengan apa teman-teman? Masih ingat? Minggu lalu? 一样 ya, sama ya, 一样. Kalau teman-teman di sini mau ganti, 下次有一样的座谈会, boleh nggak? Boleh, karena mereka di sini sinonim ya. 一样的座谈会，记得要通知我. Ingat ya, mesti kasih tahu saya ya, mesti info ke saya ya. Itu maksudnya ya. 一样 pakai yi ya, teman-teman. Jadi si i itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Begitu i, dia harus ada y di depan ya, bagi teman-teman yang mempelajari pingin. Kalau misalnya, iya Laoshi kan bacanya i-nya doang. Iya, tapi i itu dia nggak bisa berdiri sendiri sebagai pinyin, dia butuh si konsonan. Sehingga biasanya ditulis yi, ya. Tapi bunyi yang bunyi itu cuma i doang ya. Yang sama. Oke, terus 好吧，下次有肯定告诉你. Baiklah, lain kali kalau ada pasti saya kasih tahu kamu gitu ya. Saya pasti kasih tahu kamu. Jadi kayak, apa, confirm banget bahwa nanti kalau ada seminar yang sama, saya pasti akan kasih tahu kamu. 等一下，我看一下. Tadi ada teman kita kelas Mandarin. Oh ya, Ibu Felicia ya. Ibu Felicia tadi WA saya. Enggak, kenapa saya bacain, WA-nya dia? Karena saya ada pakai teacher. Nah, teman-teman, jadi, beliau itu lagi ke China, terus dia fotoin saya, Kukung. Kukung teman-teman tahu Forbidden City? Iya, jadi dia lagi ke Beijing, terus dia bilang, 老师,我终于到了故宫. Ya, jadi beliau itu traveling sendiri, dia ke Kukung, terus dia fotoin, apa, Forbidden City-nya ke saya, terus dia hari ini lagi ke Changcheng, lagi ke tembok Cina gitu ya. Terus, saya bilang, "Wah, 太好了," gitu ya. Nah, terus dia bilang gini, 我自己去，没有，加入，就是没有参加 ya, 没有参加旅游. Ini maksudnya dia tidak pakai travel, jadi dia pergi sendiri, 太勇敢了. Nah, di situ kan dia, bilang bahwa, "Oh ya, saya sangat berani," gitu ya, 太勇敢. Terus saya mengkonfirmasi, memastikan bahwa, "Oh, 的确很勇敢." Itu teman-teman, cara pakai 的确. Ya, kadang-kadang kan di dalam percakapan kita naturally baru bisa kepakai kan. Mungkin teman-teman bilang, "的确" ini maksudnya apa ya? 的确 itu cuman mengkonfirmasi sebenarnya bahwa, "Oh iya ya, menarik ya. Oh iya ya, berani loh kamu ya." Nah, di sini saya pakai 的确很勇敢. Karena dia bilang, "Iya ya, 老师, saya pergi sendiri." Jadi berani banget gitu ya. Jadi dia tidak pakai, apa, translator ya, pergi sendiri ya, hebat sih ya. Saya bilang, 的确很勇敢,很酷.
cool ya, cool gitu ya. Nah, nanti dia foto lagi apa namanya? Di tembok Cina ya. Jadi dia kirim foto di tembok Cina terus dia bilang 我成功了 ya. Saya juga senang banget dengarnya ya. Dia adalah murid gelombang sebelumnya. Jadi dua apa berarti 2020 ya gelombang pertama. Ya, jadi 我听到他去了中国，然后又自己去，我也觉得很开心ya. Jadi dia foto terus dia bilang terima kasih udah ngajarin dia bahasa Mandarin gitu teman-teman ya. Jadi saya sebarin kabar gembira ke teman-teman karena tadi saya ada pakai teacher, jadi saya mau kasih contoh ke teman-teman kira-kira kayak gitu. Jadi teacher itu kita bilang dia cuma memastikan sama mengkonfirmasi balik ke orang tersebut bahwa iya iya memang sangat berani, memang sangat bagus ya. Misalnya Changcheng 很美 gitu ya, tembok Cina. Teacher teacher itu iya memang ya. Oke. Eh, eh, Sambil saya lihat dulu, ada pertanyaan nggak dari teman-temannya di bagian sini ya? Hmm, ini sudah, terus, oke. Ada Bu Lina ya. 老师，明天你跟他确定一下，等下 besok kamu sama dia memastikan sebentar ya. Iya, benar Bu. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia seperti ini, tapi kalau kita bahasa Indonesia kan kita ngomong, besok kamu pastiin sama dia ya. Pastiin itu sebenarnya bukan bahasa Mandarin, sorry, bukan bahasa Indonesia yang baku ya. Ya, tapi maksudnya kita suka bilang pastiin sama dia ya, gitu kan ya. Ya benar, memastikan. Di situ dia sebagai kata kerja Bu ya. Oke, terus oh ya Pak Martinus ya, sisye. Bapak sudah mengucapkan terima kasih ke para donatur. Baik, terus Frankie, 老师咖喱没有在家呢。咖喱, maksudnya kali apa ya? Contohnya, Mama 没有在家. Om, boleh sih, tapi biasanya kita bilang Mama 不在家. Kan tadi 在, kalau negatif formnya biasa bilang 不在. Ada sih orang bilang 没在家, ada. 没在, tidak di rumah. Tapi tetap pakai 在, tidak pakai 没有 gitu ya. Harus tetap ada 在, 没在家. 没有在家 boleh nggak? Boleh, karena 没 itu sebenarnya singkatan dari 没有. Ya, nah, cuman jangan tanpa 在, karena tanpa 在 itu jadi salah. Ya, oke, masih masih boleh sih. Ya, 不在, 没在, masih oke. Oh ini Budila jawab, kalau di Taiwan bisa bilang mama pucai gitu aja nggak usah terlalu panjang. Oh ya, ya memang. Dan kita langsung bilang, 老师 pucai, mama pucai ya. Jawaban apa sih praktisnya ya? Oh ya oke. Baik, saya baru baca sampai ke bawah ya. Oh Yunita dulu juga sering traveling tanpa tour ya, bebas kemana, waktunya nggak dibatasin ya. Oh oke oke. Wah, hempang. Ada banyak nih yang bakat-bakat traveling sendiri ya. Wah, hebat-hebat ya. Oke, baik. 谢谢大家 ya. Terima kasih juga buat ini apa responnya. Kita akan latihan 绘画 ya. Kita akan latihan conversation. 我们来练习绘画. 我先擦一下. Saya hapus dulu ya, biar nggak terlalu mengganggu.哇，听到大家去中国，然后又能用到汉语，我是觉得太高兴了ya. Kalau dengar teman-teman ada yang traveling ke China, terus Mandarinnya bisa kepraktekin gitu ya. Aduh, itu saya senang banget ya. Bu Lina, ada pertanyaan. 不在, iya sama-sama. Cuman cara susun kalimatnya 不在跟没在一样吗? Gitu ya. Ken, dia perlu ada ken di tengah ya. 不在跟没在一样吗? Ya, kalau ibu mau susun dalam bahasa Mandarin ya. Oke, baik. 我看一下哦，同学们谁举手了 yang sudah tunjuk tangan? Ada siapa ya? Oh, ada Frankie. Oke, saya unmute. Terus ada Pak Amin ya. Ya, 你们好。你好，老师。好，
哦，OK，两个都在了，sudah ada berdua ya, OK。我们念一下，Frankie jadi A，然后 Pamin jadi B。我们开始呀，kita mulai，1、2、3。昨天下午你去哪儿了？我去了你家，但是你妈妈说你不在。是吗？你找我有什么事？Pamin，没诶，事呀，没事，嗯嗯，没事，只想约你一起吃最近正在网上流行的牛排。OK，哦，我也听说过。好吧，那么我们改天一起去尝尝。真不好意思，昨天我和同事去参加了一个座谈会。座诶，谈会嗯，好好什么？厨地好啊的，sorry，好好啊，什么主好吗？主的题主题的座谈会呢？座谈会呢？内容非常有意思，我你从中学领了哦，许多事儿，哦，OK，sedikit ya untuk nada aja。以人非常生有以人生，啊，OK，以人生以人生，梦想为主题。以人生梦想为主题。I-nya nada tiga, jadi turun ya. Kalau i itu nada dua. I以itu dua. Tangannya boleh dibantu. I, 以 jangan naik dulu. I 人生, i turun. I 人生, 以人生，以 ya. 人生，Jangan i, kalau i itu dua soalnya ya. I 人生, jadi dia turun. I dua. I, 以 boleh. 人生，Ya, 以 oke, masih 人 dua ya, 生，nggak apa-apa. Renseng, i-nya agak diturunin dikit ya, nggak apa-apa. Dikit aja. 以 Oke, 以 eh, 以人生 ah, ah, 梦，oke, boleh ikutin saya mungkin. 以人 Rens, 生，oh, oke, saya baca dulu ya, oke ya. 以人生梦想为主题. 以人生梦想为主题，Oke, 内容非常有意思. 内容非常有意思。意思, se-nya itu nada 5 ya. Oke, yang lainnya udah bagus. Lanjut Pak Amin, ，OK，你学到了. 你学到了什么？Oke, 我主要学到了人生不能没有目标，目标就像是人的指南针，没有目标的人生就像是漂泊海上的船只，没有去向，永远只能随风而动。ya, 随风而动而 ya. Oke, lanjut Pak Amin. 的确很有意思。谢的确，谢你的，谢谢的你的分享，我听了也很想参加。下次有同样的座谈会，记得要通知 nada satu. 通知我，通知我。oke, 好 terus? 吧，下次有肯定告诉你。Ya, 下次有肯定告诉你. Di sini boleh berhenti sebentar ya. Jadi, 下次有肯定告诉你. Ya, di sini. Boleh diberhentiin sebentar. Jadi, orang yang dengar tuh lebih, oh ya maksudnya gitu ya. Karena kita bukan baca teks ya. Oke, yang sisanya udah oke ya, udah bagus ya. 谢谢 Frankie, 谢谢谢 谢 Pamit 老师。ya. 谢谢老 Makasih. 师。Ini agak panjang memang ya. Oke, baik. Kalau gitu kita bagi dua aja ya, biar teman-teman nggak terlalu panjang banget. Em, Lisa ya. Lisa, ni hao, Ibu Lisa, terus Ibu Chunrong. 你们好. 高老师，你 Ya, 好，蔡老 oke. 师。Ya, 您好, Ibu.
berarti udah bersama saya. Oke, 我们念到51 页 halaman 51 aja ya, jadi nggak terlalu panjang biar kegilir semua. Ibu Lisa jadi A, 然后 Ibu Chunrong jadi B. 我们开始 kita mulai ya. 1、2、3。昨天下午你去哪里？你去哪儿了？哪儿？哪里了？boleh. 哪里了？ Ya, boleh diganti juga ya. 昨天下午你去哪里了？boleh juga ya. Silakan. 昨天下午你去哪里了？ Ya. 我去了你家，但是你妈妈说你不在。是吗？你找我有事？你找我有什么事？呀，有什么事？没事儿，只想约你一起去吃最近正在网上流行的牛排。 OK，哦，我也听说过。好吧，那么我们改天一起去尝尝。真的不好意思，昨天我和同学去参加了一个座谈会。同事boleh sekali lagi Bu. 昨天我和同事去参加了一个座谈会。昨天我和同事去参加了一个座谈会。座谈会，好，谢谢 Ibu Lisa dan Ibu Chunrong，谢谢你们，很好，谢谢，再见，谢谢老师。不客气，再见。Kita lanjut lagi Ibu Rosella, Ibu Helena. 您好，您好，老师。好，老师。您好，你们好，sudah bersama saya ya. Oke, baik, 我们看一下52 页 halaman 52. Ibu Rosella ya, Ibu Rosella 当 B，然后Ibu Helena 当 A。我们开始好的，老师。呀，来1、2、3。座谈会，好啊，什么主题的座谈会呢？以人生梦想为主题，内容非常有意思，我从中领悟了许多事。没关系，没关系，nggak apa-apa ya. Ibu boleh ikutin saya. 内容非常有意思。内容非常有意思。 Yes, terus yang ini, 我从中领悟了许多事儿。许多 OK，啊，我从中领悟了许多事。呀，许多事儿呀，许多许多许多事。事儿。OK，lanjut。你学到了什么？我只要学到了，sorry，我只要学到了人生不能没有目标，目标就像世人的指南针，没有目标的人生就像是漂泊海上的船只，没有志向，永远只能随风而动。Oke, sedikit aja yang 风而动。去向。Yang ini, sorry. 没有去向。Yang ini. 没有去向，去老师也没有去向。 Mulutnya ya OK， bulat. 去向。没有去向， Ya, 永远 betul. 只能随风而动。 Ya, 很好。OK，谢谢老师。没事没事，没关系。OK，的确很有意思，谢谢你的分享。我听了也很想参加。下次有同样的座谈会，记得要通知我。记得要好吧，听哦。下次有肯定告诉你。哇，很好，谢谢谢啊，谢老谢谢你们两师，位。晚上好。客气，晚上好，再见，Ibu 再 Rosella，见，老 Ibu 师。Helena。老师，不客气，很好。再来是 kita lanjut ya, ada Bu Nani sama ini
Pak Christopher ya. Ni hao Bu Nani, kayaknya sinyalnya ya agak keputus gitu. Ya, ada Pak Christopher, benar? Halo, Lause. Oh, oke. Saya lah, sudah bareng saya. Oke, kita lihat bagian pertama ya, yang halaman 51. Oke, Bu Nani tang A, 然后 Pak Christopher tang B. Jadi B ya, Pak Christopher ya. 好， Oke, 来，我们开始，1、2、3。昨天下午你去哪了？我去了你家，但是你妈妈说你不在。是吗？你找我什么事？呀，你找我有什么事儿？是吗？你找我有什么事？ OK，没事儿，只想约你一起去吃最近正在网上流行的牛排。牛排，牛排，排牛呀，OK，我也听说过，我听说啊，那我们今去尝尝。昨天我去参加了一个座谈会。 Oke. Mungkin sinyal ya Bu Nani ya. Mungkin mau coba sekali lagi, boleh? Oh, 我也听说过。哦，我也听说过，好吧，那我们改天一起去尝尝。昨天我和同事去参加了一个座谈会。 Oke, 昨天我和同事去参加了一个座谈会。好，谢谢 Bu Nani. Iya, Bu Nani, ini ya keluar dari itu ya, kayaknya sinyal ya, 没关系。谢谢 Pak Christopher，很好。您是新来的吗？Baru, ya. Karena Iya, namanya baru lihat. Iya. iya, iya, Lause. OK，好，谢谢，欢迎您，很好，再见，谢谢你。 不客气。Oke, udah bagus ya. Kita lanjut lagi, Ibu Menar. Ibu Menar di bawahnya, terus ada Bu, sebentar. Ibu Menar, Yunita. Oke, 你们好。老师好，等一下哦。Ibu Menar udah, Yunita belum unmute. Oke. 你好，您好, ini sinyal saya ya. Agak putus-putus ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. 我们看一下52页 halaman 52. Ibu Menar tang B, 然后 Yunita tang A. 我们开始, kita mulai ya. 1、2、3. Nah, ini座谈会dari situ ya, Lause. Iya, betul. Yang saya share. 座谈会，好啊。什么具体的座谈会呢？ boleh sekali lagi. 好啊，什么主题的什座谈？么主题的座谈会呢？ 呀，OK。以人生梦想为主题，内容非常有意思，我从中领悟了许多事儿， Oke, sedikit aja. 领悟。领悟了许多事儿。 Ya, udah bagus ya. Itu aja, 领悟。再来。你学到了什么？ 我主要学到了人生不能没有目标，目标就像是目标就像是人的指南针，没有目标的人生就像是漂泊海上的船只，没有去向，永远只能随风而动。 很好。sedikit aja, 像 ada 4. Yang lainnya udah bagus semua ya. 就像是。就像是。 siangnya ada 4. Yang lainnya oke semua. Oke, lanjut.
Bu Maynard. 的确很有意思，谢谢你的分享，我听了也很想参加。下次有同样的座谈会，记得要通知我啊。好吧，下次有肯定告诉你。Ya, 很好呀，penggalannya pas ya. 下次有肯定告诉你。好，谢谢Ibu Maynard dan Yunita. 谢谢老师。很棒呀，hebat. Oke, saya mute kembali. 再来是di bawahnya ada Ibu Lina ya. Oke, Ibu Lina sama Ibu Meriana. Oke, saya unmute ya. 你们好。晚上好，老师。呀，晚上好，都在了是吗？老师。Oh ya, oke, 都在了呀，sudah bersama saya. 来，我们念一下51页 halaman 51。Ibu Lina 当 A， 然后 Ibu Meriana 当 B。我们开始，kita mulai ya。1、2、3。昨天下午你去哪儿了？我去了你家，但是你妈妈说你不在。但是，4。但是 Ya, oke, boleh sekali lagi? 我去了你家，但是你妈妈说你不在。是吗？你找我有什么事儿？没事儿，是想约你一起去吃最近正在网上流行的牛排。哦，我也听说过，好吧。那么我们改天一起去尝尝。真不好意思，昨天我和同事去参加了一个座谈会。座谈会。座谈会。Ya, T-nya pakai H ya. Jadi bacanya ada angin. Yang lainnya udah oke. 谢谢 Ibu Lina, 然后 Ibu Meriana. 谢谢。谢谢。谢谢老师。不客气。再见啊。很棒. Sudah bagus ya. Pronunciation-nya rata-rata udah oke teman-teman ya. Sekarang sih saya pengen memotivasi teman-teman bacanya udah oke. Nah, yang paling penting satu lagi. Perlu apa ya? Tutup buku gitu ya, kalau pas bisa lagi review tuh tutup terus hafalin. Jadi bener-bener kayak di awal ini mungkin 大家会很辛苦. Di awal itu mungkin teman-teman berasa 辛苦 itu teman-teman tahu ya, susah dalam arti itu sangat berjerih payah karena memang perlu dihafalin. Ya, memang ada fase itu supaya bisa ngomong. Jadi sebenarnya saya pengen dorong tuh teman-teman apalagi yang misalnya udah gelombang kedua ya. Dorong tuh biar bisa ngomong. Sebenarnya bisa, tapi ya cara latihannya kayak gitu. Ya, jadi teman-teman percaya sama saya, itu ya salah satunya adalah ditutup 2 kalimat hafal pun nggak apa-apa. Habis itu buka buku lagi. Kalau besok masih punya kesempatan ngulang 2 kalimat. Tapi besok lupa lagi loh, nggak apa-apa, it's okay. Nah itu, jadi kalau teman-teman yang punya waktu review tuh ditahanin yuk. Jadi di awal itu memang begitu. Nanti udah satu waktu, dia udah banyak akumulasi, bisa ngomong. Karena saya memang mau bantu teman-teman bisa ngomong, gitu ya. Coba di challenge seperti itu ya. Oke, karena untuk nada menurut saya sudah kita nggak cari yang perfect ya. Tapi maksud saya nada udah kita bilang di atas 70%, berarti udah oke ya. Nah, teman-teman perlu pede. Nah, pedenya sekarang kan masih keluarin. Nah, yang jadi kendala kan bisa keluarin itu nggak keluar kan, bener nggak? Kalau yang pernah ngomong dia bisa. Tapi yang belum pernah sama sekali itu mau keluar tuh nggak bisa. Nah, jadi perlu challenge diri sendiri tuh ditutup. Mau kalimatnya yang pendek-pendek misalnya, 昨天你去哪儿了? 昨天你去哪儿了? Ditutup. Yang pendek aja, jangan panjang-panjang ya. Jangan yang kayak tadi ada panjang banget, itu jangan ya. Yang pendek. Yuk, di-challenge yuk diri sendiri yuk. Karena saya pengen selesai modul 4 mungkin minimal teman-teman ada testimoni yang maksudnya akhirnya ya lalu saya berani ngomong ya walaupun patah-patah 2-3 kalimat gitu. It's okay.
itu buat dorong lagi supaya lebih banyak lagi. Kalau nggak bakal. Ya, makanya kan pernah dengar kan orang belajar kadang 10 tahun kok nggak bisa ngomong. Bukan 10 tahunnya, bukan. Dorongannya itu, ya. Oke ya, mumpung saya ingat maksudnya ya. Karena saya memang berharap teman-teman bisa ngomong, tapi perlu keluar dari cangkangnya itu loh, teman-teman, ya. Jadi saya dorong. Sama teman-teman kalau review, kalau ada kendala, ditanyakan aja. Ya, jadi nggak cuma tanya kosakata, enggak. Teman-teman kalau technical review, di rumah kok begini ya loh, saya ketemunya kendala begini. Tolong ditanyain, nggak apa-apa. Saya pusing-pusing bareng kalian. Karena gini loh, justru saya bisa kasih jawaban, kasih technical itu karena dari pertanyaan teman-teman. Kalau enggak, sebenarnya kosakata, terus saya ngajarin cara baca, mungkin teman-teman bisa temuin juga banyak kan di YouTube gitu. Tinggal ikutin cara baca, bener gak? Nah, justru ada saya tuh teman-teman tanya, maksudnya kalau kayak gini tuh gimana ya cara saya belajar ya baiknya ya? Itu saya putar otak ya karena nggak ada jawaban dimanapun kan. Harus based on pengalaman kan. Oh, kayaknya perlu begini deh. Ya, oke ya. Nah, ini masih ada bagian bawah ya, saya selesaikan dulu. Tadi takut lupa ya, jadi begitu ingat saya pengen dorong teman-teman untuk bisa ngomong. Karena untuk pronunciation, percaya sama saya, teman-teman sudah di atas 70% semua. Jadi udah oke. Nggak harus perfect 100% karena teman-teman bukan mau jadi guru kan. Kalau mau jadi guru, dari sini masih bisa dilatih sampai 100% ya. Namanya guru kan memang harus mendekati ya supaya muridnya bagus kan. Nah, itu ya. Oke, Bu Meiska sama satu lagi saya minta tolong Pak Amin ya. Oke, supaya ada pasangannya ya. Nin hao, ni men 你 hao. 好，Oke, 好的，晚上好。来，我们念一下第二部分yang bagian kedua ya. Bu Meiska, ni tang A, Pak Amin tang B. Kan saya Pak Amin 啊 tang A 是吧? Tadi 啊 Pak Amin jadi A ya? B tadi. Tadi B ya? Eh, Oh, hah? tadi B ya, ha. Thank A ya kata saya. Eh, Tadi saya ingat Pak Amin jadi B. B Ya, ya. B ya. Berarti saya Ini salah sekarang tadi. A ya. Ha-ha. Oke, oke. Nah, kalau gitu Bu Meiska jadi B ya, biar Pak Aminnya gantian. Oke, Oke. 来，我们开始，kita mulai ya. 1、2、嗯，座谈会，好啊，什么具体的座谈会呢？ OK，什么主题什么主题的的座座谈会呢？谈会呢？以人生梦想为主题，内容非常有意思，我从中领悟了许多事。你学到了吗？你学到了什么？我主要写到了人生不能没有目标，目标就像是人的指南针，没有目标的人生就像是漂泊，当然漂泊海上的船只没有气象，永远。永远只能随风而动。 Oke, sedikit aja ya Pak ya, Bapak boleh ikutin saya. 目标就像是人的指南针，就像相应的 ada 4 ya. Boleh sekali lagi. Oke. 目标就像是人的指南针。目标，你这边目标就像是人的指南针，指南针。Terus satu 指南 lagi, 针 指南针就像是 yang di bawah ya, yang baris ketiga. ，yeah，就像是 yeah，漂泊海上的船只。就像是漂泊海上的船只。 Ya, yang lainnya oke ya. Tadi 永远 sudah saya revisi. Oke, lanjut Bu Meiska. 的确很有意思，谢谢你的分享，我听了也很想参加。下次有同样的座谈会，记得要通知我。
Lanjut. Hao, aduh, ditutupin sama cek sebentar. Nggak kelihatan cek. Oke. Ya. 好吧，下车有更定告诉你。 Oke, 下次有肯定告诉你. Oke, baik. 谢谢老师。 Ya, 谢谢老 udah 师。 bagus ya. Bukaci Ibu Meiska. Sisi Pak Hmm. Amin juga. Saya mute dulu. Ya, jadi teman-teman, saya cuma mau bilang bahwa yang baca ya, yang selama ini unmute itu sudah persentasenya 70%. Jadi saya berharap teman-teman perlu pede sama itu sih, perlu melangkah lebih lagi ya itu. Harus benar-benar ditutup, dihafalin. Kalau teman-teman nggak bikin kalimat baru, ambil dari modul aja. Ya, saya pengen gitu ya, maksudnya karena kita tinggal modul 4, terus kan selesai. Saya pengen maksudnya ini sebenarnya udah matang, udah pronunciation-nya udah matang ya. Kalau mau nunggu sampai kosakata hafal semua baru bisa ngomong, nggak bisa teman-teman. Nggak bisa nunggu sampai semua perfect terus baru ngomong, nggak akan. Tapi teman-teman perlu melangkah untuk bisa ngomong. Nah, bisa ngomongnya dilatih dari situ. Bukan masalah teman ngomong ya, tapi sekarang perlu latihnya yaitu teman-teman tutup gitu ya. Artinya jangan kalau misal mau baca dulu, habis itu ambil misalnya 2 kalimat dihafalin, 2 kalimat dihafalin. Nah, mungkin akan kendalanya kan karena ada yang curhat ya. Eh, kalimat 3 hari yang lalu tuh udah lupa. It's okay, nggak apa-apa. Jangan dipikirin, maju terus. Ya udah lupa, mutar lagi ke kalimat yang 2 hari lalu gitu. Ya, mutar aja, mutar, nggak apa-apa. Karena begitu nanti udah matang, karena itu nanti ada satu tahapan matang, artinya oke, teman-teman bisa keluarin kalimat, itu secara psikologis udah pede. Nah, begitu pede, nanti teman-teman lengkapi dengan kosakata, gitu maksudnya, prosedurnya. Jadi jangan sampai nunggu, oh saya sudah menguasai semua kosakata gitu ya. Satu kamus saya sudah hafal baru saya bisa ngomong. Enggak, itu salah gitu ya. Mumpung saya ingat ya, kalau enggak nanti kan lanjut lupa lagi kasih tahu teman-teman ya. Oke ya. Saya lihat dulu di kolom chat. Oke, Ibu Deborah 在路上哦，还在路上。没关系，没关系，你先离开啊。好的，好的。Tadi, oh Bu Nani ya, 信号不好. Oh, 没关系. Iya, tadi saya dengar suara Ibu juga putus-putus ya. Oh Ibu Meska mungkin tadi tanggapin yang tadi ya. Saya minta tuh teman-teman ya keluar dari cangkangnya gitu lah ya kalau istilah saya ya. Karena saya pengen banget teman-teman bisa ngomong sih. Ya. Jadi jangan tunggu sempurna, jangan, nggak bisa ya. Bu Lina lagi tanyain yang mana ya? CHELEN, yang mana? Saya nggak ketemu CHELEN yang mana ya? Oke, baik. Oh, ada Bu Vina yang nanya bedanya 很 sama 非常, Pak Christopher bantu jawab ya. 很 itu sangat, 非常 itu lebih dari sangat, sangat-sangat. Jadi tingkatannya lebih dari 很 ya. 谢谢 ya Pak Christopher yang udah bantu jawab. 再来是 Yunita ya, 谢谢 tipsnya. Memang agak susah kalau aktif, kalau pasif masih sedikit paham kalau nonton film. Oh iya ya, nggak apa-apa. Itu sih, maksud saya jangan pikirin bahwa saya nggak punya teman ngomong. Kalau kayak gitu tuh kita fokusnya ke situ. Tapi saya mau teman-teman fokus, ya sudah, saya tuh sekarang persiapan diri bisa dulu nih hafalin kalimat. Jadi benar-benar lancar. Misalnya contoh gini, 昨天你去哪儿了? Oh, 没有，我去朋友家了. Gitu ya. Itu kan 2 kalimat, udah. Jadi saya cuma mau latih itu dulu ya. Teman-teman coba. Maksudnya kalau saya kasih gitu tuh coba dulu. Terus nanti kalau ada kendala tuh review sama saya ya. Karena yang prakteknya teman-teman. Nah, kalau di saya kan itu bekerja. Karena saya kan juga nggak punya teman ngobrol kan. Nah, maksudnya itu bekerja di saya. Teman-teman juga praktekin. Kalau ketemu kendala tuh kasih tahu saya. Jadi saya akan bantu untuk, oh oke, ternyata kalian ketemu ini ya. Apa namanya? Nanti saya bantu pikirin, oh gimana ya caranya? Itu loh maksud saya. Nah, ya jadi ketemu saya tanya kosakata boleh.
Tapi itu juga penting karena saya pengen dorong teman-teman bisa ngomong itu, ya. Oke, Bu Katarina telat ya, nggak apa-apa, 没关系, Pak Henry sinyalnya putus-putus ya, oke. Mungkin nanti coba di-connect kembali. Yang tadi Laoshi bilang itu nggak ada di buku. Yang mana ya? Baik, nanti kalau Ibu ada kalimat lengkapnya mungkin boleh ya. Kalau cuman cuplikan saya nggak ngeh karena memang saya nggak pakai teks ya, nggak dihafalin, maksudnya keluar ini natural aja ya. Kalau bisa ada satu kalimatnya, misalnya tadi ngomongin ini, nah itu mungkin saya bisa connect ya. Ya, Bu Meiska sama Bu Meriana, dicoba yuk karena saya rasa tuh perlu didorong gitu. Kalau enggak kan kita nyaman ya, ya udah gini aja gitu. Nah, tapi kalau didorong supaya bisa maju, ya, ya saya pengen teman-teman bisa ngomong. Jadi nggak harus yang pronunciation udah perfect, terus kosakata udah banyak, lengkap baru ngomong. Jangan nunggu saat itu nggak bakal ada, tapi harus sekarang juga ya. Dicoba ya, kalimat-kalimat pendek aja nggak apa-apa ya. Oke, ini sudah. Nah, 我们再来看一下第二部分 bagian kedua ya. Bagian kedua kita lihat kosakatanya dulu yuk. Nah, 大家可以看一下58, 59, 58, 59 ya, teman-teman boleh lihat dulu. Saya bacain dulu nanti apa namanya? Kita akan lihat artinya ya. Oke, 生词最大梦想愿望环游世界太空船希望早日实现为了准备把分支存起来梦寐以求浪漫城市巴黎埃菲尔铁塔凯旋门拍照原来详细计划佩服策划看来步骤明确比较容易。再来一次啊，sekali lagi ya。生词最大梦想愿望环游世界太空船希望早日实现为了准备把100%存起来梦寐以求浪漫城市巴黎埃菲尔铁塔凯旋门拍照原来详细计划佩服策划看来步骤明确比较容易。好，我们来复习一下啊，kita coba review untuk cara baca. Sebentar, ada chattingan yang masuk. Oh, ada dari Bu Arijani. Kalimat andalan waktu di China, 厕所在哪里? Oh, iya, karena penting ya. Karena ya kita perlu ya. Ya, boleh. Kalau jadi gini loh, maksud saya, kenapa saya dorong ke kalimat? Karena memang harus gitu. Jadi teman-teman juga boleh pilih ya mungkin kayak kalimat andalan gitu ya. 厕所在哪里 ya boleh juga ya. Toilet di mana karena penting ya. Misal contoh ya boleh aja. Karena begitu sudah bisa melangkah 2 kalimat terus 10 kalimat kepedean itu ada. Nah, begitu kepedean ada, kesenangan ada, kita tuh akan terdorong untuk ngeluarin lebih banyak lagi sih. Motivasinya ada gitu. Kalau misalnya nggak begitu, teman-teman merasa, iya ya, saya kok kayaknya nggak bisa ya. Kok saya nggak maju-maju ya? Nah, itu loh maksudnya. Sebenarnya lebih ke psikologinya menurut saya. Ya, jadi tetap perlu didorong
gitu ya. Ya maksudnya 2 kalimat, terus nanti mungkin sebulan ke depan jadi apa namanya 10 kalimat ya. Menurut saya itu oke gitu ya, karena manusia memang perlu nama itu yang saya bilang tujuan gitu ya. Oh, challenge. Challenge itu 挑战. Challenge itu Inggris ya. 挑战 maksudnya tantangan. Jadi nantangin diri sendiri itu maksudnya gini loh. Kita keluar dari nyamannya kita. Kan selama ini nyaman kan. Oh, kosakata, terus baca, nada sudah oke. Nah, itu udah mulai nyaman kan. Nah, maksud saya tuh naik level challenge ya. Challenge 挑战. 挑战自己，大家要有对自己要有挑战gitu ya. Jadi apa namanya? Teman-teman perlu challenge diri sendiri. 挑战. Kita bilang tantangan ya. Justru tantangan bikin kita bertumbuh. Makanya kenapa saya minta teman-teman keluar yuk dari yang udah gitu ya. Karena menurut saya pronunciation udah bukan seperti yang waktu kita pertama kali ketemu 2020. Bukan ya. Udah maju. Nah sekarang teman-teman yang sudah maju ini gimana saya dorong lagi gitu ya maksudnya. Nah itu ya. Jadi coba dibikin apa kayak target misalnya sehari 2 kalimat. Ya kalau lupa santai aja, nggak usah dipikir, aduh kok lupa ya. Ya sudah muter aja, muter balik. Lama-lama hafal gitu ya. Itu dulu, jadi nggak usah pikirin, aduh 2 kalimat aja saya lupa. Apalagi mau kuasain 100. Biasanya kan gitu ya. Jangan begitu ya, 2 kalimat lupa ya sudah enjoy aja mutar gitu. Ya kayak kita ngenalin jalan kan mutar-mutar situ lama-lama hafal kan. Ya, jadi jangan dipikirin, aduh jalan ini saya nggak hafal, gimana saya mau menguasai jalan satu Jakarta misalnya. Ya jangan pikir begitu, kalau gitu ya tambah eh, apa sih, nggak bertenaga gitu ya. Kayak gitu ya. Ya, jadi Bu Meiska, betul harusnya saya bicara Mandarin tapi jawaban lawannya ada yang saya nggak ngerti terus harusnya jadi lupa semuanya. Oh nggak apa-apa, ngomongin dulu tapi kalau yang jawabin kita belum paham, is okay. Maksudnya minimal kita berani keluarin dulu gitu ya. Karena mungkin dalam mindsetnya teman-teman mau perfect gitu ya. Mau udah langsung oke, saya udah ready, terus saya cari teman ngomong. Nggak bisa, memang nggak bisa begitu ya. Apa praktis aja langsung gitu ya. Jadi coba disusun gitu ya, sehari minimal 2 kalimat. Kalau 6 kalimat terus lupa lagi yang depannya, mutar balik yuk, nggak apa-apa ya. Saya temanin teman-teman, nanti kalau ada kesulitan silakan konsultasi ya. OK，来我们念一下，我看一下有新的同学吗？kita coba baca. Saya lihat ada teman-teman kita yang baru kah? Ada Ibu Desmiati ya. Oke, saya unmute ya. Ibu Nin hao. Oke, Nin hao, Ibu Desmiati. Oke, suaranya sudah kedengar. Ya, 我们念一下, kita baca ya dari 生词，然后第1到第5, 1 sampai 5. 1、2、3。如大，最大。最大， 最nya 4 ya. Oke, terus 门下，梦想。梦想， Oke. 愿望， Oke. 愿望。愿望， Iya, nada 4-4 ya. Oke. 环游世界，环游世界。环游世界， Oke. Nomor 5. 海公船， Oke, 你上几年级了? Kelas berapa? kelas 7 SMP. Oh, SMP. Oke, nggak apa-apa. Ikutin saya ya, nomor 5 ya. 太空船。在东船， Kamu suka bahasa Mandarin? suka, Suka ya, oke. Diterusin ya. ya, Masih banyak kesempatannya ya. 谢谢，再见，Niati. Oke, saya mute kembali. Ya, 再见. Sudah bagus ya, dilatih terus, gak apa-apa.
kita lanjut lagi Ibu Feni ya, Ibu dokter ya. Saya unmute ya. Oke. Nin hao Ibu. 您好，老师。呀，您好。我们念一下第6到第10，6 sampai 10, silakan Bu. 1, 2, 3. 望 Oh, si. Di sini X dia baca si. Siwang. 希望 Ya, oke. Siwang. Terus? 早日 Mm-mm. 实现 Oh, 实现. Ah, oke. Terus 9? 为了 为了. 为了 Nah, 4 ya. 为了. Di 为 yang harus nada 4. 为了. 为了 Oke. 10? 准备准备. 准备 Ya, P ya, 准备. Ibu boleh sekali lagi nomor 6. 失望 Oh, si. 希望 Siwang, betul. Ibu kalau misal patokannya X gitu ya, X. Kalau misal pininnya X, patokannya pakai sisir. Harusnya membantu. Sisir, siwang. 希望 Ya, oke ya. Terus satu lagi tadi 10. Nomor 10, Bu. 准备 Junpei. Bu, coba tes nomor 6 dengan patokan saya. 希望 Nah, itu bagus ya. Sisir ya, Bu ya. Oke. Cie Bu Feni. 再见。再见，谢谢老师。不客气. Tapi Bu Feni udah jauh ya. Sejak 2020 sampai sekarang, beliau pronunciation-nya udah sangat-sangat jauh. Bagus ya. Oke. Kita lanjut Ibu Shirley. Bu Shirley. Oke. Nin hao, Ibu. 好，老师。哎，您好，来，我们念一下11到15，11 sampai 15，来，1、2、3。100%哦，sorry，silakan Bu。准起来，哦，存起来，准起来， ya，存起来，terus 14。梦寐以求，梦寐以求。Ibu boleh ikutin saya ya, nggak apa-apa. Kayaknya sinyal Ibu ya agak kecil ya suaranya. 梦寐以求。梦寐以求， Oke. 浪漫， Langmannya bagus. Ibu boleh sekali lagi 12. 12. Nomor 12. 12啊分之，100%。Yes, 很好. Nada satu-satu ya, fen sama zhi. Terus kalau 13, Bu, boleh sekali lagi? 13. Oke. Suaranya belum ada. Kayaknya sinyal ya. Halo, Ibu. Oke, nggak apa-apa ya. Ibu masih bersama saya? 你好，老师。 Oh iya, oke. Sinyal ya kayaknya. 13. 13 boleh sekali lagi? 准起来， Oh iya, ci-nya 3. Jadi sebenarnya dia turun ya, turun. 存起来. Ya. 准起 存起来. Oke, 谢谢 Ibu Shirley. 谢 Nanti 老 bisa 师。 review lagi ya, bukechi. Udah bagus kok ya. Oke, saya Ibu. Saya mute kembali ya. Terus lanjut ada Ibu Katarina ya. Nin hao, Ibu. 好，哎，您好，我们念一下16到20，来，1、2、3。城市嗯，巴黎，很好。
埃菲尔铁塔，铁塔，铁塔， dia angin semua ya, 铁塔。Oke. Terus 凯旋门，凯旋门很好，拍照，拍照。拍照， Ya, caunya dia bersih. Boleh sekali lagi nomor 20, 20. 拍照。很好，谢谢Ibu 谢 Katarina. 谢，谢谢老师，晚不上客气，好。晚上好，再见Ibu。再再来是Ibu, oh ya, 谢谢。再来是Ibu Ita. Ibu Ita, saya unmute ya. 您好，晚上好，老师。晚上好。来念一下21到25。我们开始啊，1、2、3。原来嗯，详细详细详细啊，si nada 4. Terus 计划 ji nada 4. 计划 Ah, ya, bagus. 计划，开府佩服，好。策划策划。23再来一次好吗？23 boleh sekali lagi. 计划计划4. 计划。计划。 Ah, yang lainnya oke ya. 谢谢您Bu Ita, sudah bagus. Saya mute 谢 kembali. 谢老师，你再见。再见，不客气，谢谢。Kita lanjut lagi ada Bu Atun. Oke, Bu Atun 你好。你好，老师。哎，你好，我们念一下26到30, 26 sampai 30 ya. 来， Yeah. 1、2、3。看来嗯步骤，OK，明确，明确。确， Ah, iya bagus. Oke, terus? 比较 Mm-mm. 容易。 Wah, hebat, nadanya udah bagus ya. 谢谢Bu Atsun, 谢谢 sudah 老 banyak 师。 kemajuan ya. 嗯 不客气，再见，saya 再 mute 见。 kembali ya. Oke, 好，sebentar, saya lihat lagi, ada nggak yang belum dapat giliran? Insya Allah. Sudah semua? Oh, Bu Grace ya. Bu Grace, 我们还有点时间，我让您念一下啊。Kita minta Bu Grace baca karena masih ada sedikit waktu. Bu Grace 你好，老师。呀，你好，Bu Grace 可以帮我念一下第1到第5吗？1 sampai 5, silakan. 最大梦想， Oh, 想nya 3. 梦想。梦想， oke. 愿望，很好。环游世界，环 itu 环游世界， ya, nadanya udah bagus. 环游世界。再来 nomor 5. 太空船，太空船。Ya, yang lainnya udah oke. Ibu boleh coba nomor 2 lagi, sekali lagi sebelum kita selesai. 梦想， 梦想很好。Bu Grace juga banyak kemajuan ya di nada ya. Udah bagus. 谢谢老师。不客气，加油，谢谢。 Tidak pede. Tapi bagus, sudah bagus kok. Pede aja Bu ya. 加油，加油。再见，谢谢 Bu 老师， Grace。再不客气，见，再见。Saya mute 晚 ya. 安。 晚上好。Kita belum mau tidur soalnya. Oh iya, 晚上 Nggak lupa. 晚上好，再见。再见，老师。 Kita lanjut ya. Coba ya, sudah kegilir semua. Iya, jadi pede ya teman-teman ya. Sekali lagi yang tadi tuh teman-teman praktekin. Terus nanti pas ketemu di kelas, di chatting, tolong tanya saya gitu ya. Tolong tanya saya, misalnya Lausus saya ada kendala. Oh ternyata ada yang chatting di kolom chat ya. Ada Alisa. Ini kayaknya baru ya. Oh, udah sebulan gabung Lausus inisiatif hafal-hafal kosakata, hafal juga hanzinya. Menulis hanzi apakah harus sesuai goresan ya Lausus? Hanzi itu tekniknya memang dihafal ya Lausus. Kalau nulis harusnya sesuai goresan ya. Tapi tenang aja, kalau memang kebutuhannya nggak nulis itu, dihafalinnya pakai
image gitu. Jadi image itu maksudnya gini, kita sering ketik, lama-lama kita tahu huruf wo gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba praktekin pakai pinyin kan, misalnya ada ketikan tuh. Nah, bisa diketik misalnya zuida, Z-U-I-D-A. Nanti dia muncul huruf hanzinya. Nah, lama-lama dilihat, lama-lama bisa hafal, Alisa. Kalau memang kebutuhannya nggak harus nulis. Ya, jadi bisa membaca hanzi dengan sering melihat hurufnya. Salah satunya adalah dengan cara diketik gitu ya. Nah, baru gabung sebulan ya dan masih ikut ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada kendala silakan ditanya di sini ya. Jadi nggak apa-apa. Terima kasih juga ya Pak Christopher yang sudah bantu jawab ya, di mana beliau kasih tips juga ya. Oke,谢谢Pak Christopher. Terus Pak Thomas,好吗？好吗？OK，saya baca dulu ya. 如果我不能写多中文，可是只多练习。Maksudnya Pak Thomas apa ya? Baik, maksudnya gitu. Kalimatnya saya belum ini ya, belum nangkap. Artinya Bapak itu nggak bisa tulis, tapi cuman banyak latihan. Maksudnya gitu kah? Ya, takutnya saya salah salah nangkep gitu ya maksudnya ya. Jadi gini teman-teman, nggak mesti harus bisa nulis supaya teman-teman nggak frustasi, aduh nulis gitu ya. Tapi kita bisa ketik, makanya pininnya masih benar gitu ya. Misalnya Z ya Z-U-I gitu ya, bukan C-U-I. Nah itu maksudnya pininnya harus tepat. Begitu pinin tepat, teman-teman ketik itu sejalan kayak gitu ya. Nah, jadi maksud saya sebenarnya kalau untuk nulis hanzi, makanya saya lagi mau tahu juga teman-teman fokusnya apa, sehingga membuat teman-teman merasa sulit. Nah, takutnya fokusnya sebenarnya bukan yang utama yang harus jadi fokus gitu. Misal fokusnya aduh hanzinya jadi pusing, atau fokusnya apa. Nah, teman-teman boleh kasih tahu saya, mungkin saya bisa bantu dari situ. Makanya teman-teman kalau latihan, ketemu kendala, silakan di chat. Ya, nanti ketemu saya, silakan tanya di kolom chat, saya bantu gitu ya. Oh, Christopher masih muda. Kalau gitu saya panggil nama ya. Karena nggak lihat ya, takutnya kan ini ya, jadi nggak sopan ya. Oke, kalau gitu saya panggilnya Christopher ya. Sisi nih, terima kasih juga. Sepertinya Christopher udah bagus ya, mungkin sudah pernah belajar, bahkan mungkin sudah bisa jadi guru ya, karena beliau bantu saya banyak jawab di sini ya. Ini calon guru ya, Pancang ya. Oke, jadi teman-teman silakan gitu ya tadi saran saya teman-teman challenge diri sendiri sehari 2 kalimat oke lah ya nggak terlalu sulit ya. Jadi 2 kalimat nanti kalau lupa putar balik ya. Jangan terlalu dipikirin kapan saya bisa 100 kalimat. Nah, kalau itu nanti jadi beban ya. Semoga tipsnya berguna dan yang pasti saya berharap teman-teman praktekin terus nanti konsul ya. 谢谢大家，我们下星期见，拜拜，谢谢班长。再见，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老师，班谢谢长。老师，再见，谢谢班长，我们。